Adab kedua orang yang memberi hutang adalah alla yustaratu az-ziyadah fi dain. Jangan mensyaratkan keuntungan di dalam hutang. Jadi jangan syaratkan ada tambahan yang menjadi untung bagi orang yang memberi hutang. Kenapa begitu? Rasulullah mengatakan, hadis Nabi nggak bisa diolah-olah. Kadang-kadang saya butuh untuk melihat kalimat pertama, kadang-kadang lupa kalimat pertama, lupa yang lain. Rasulullah mengatakan, subhanallah, nanti saya bilang kembali kalau saya temukan ini. Artinya, hadis itu artinya, siapa yang memberi hutang, kullu qardin jarra fihi manfa'ah fahuwa wajhun min wujuhir riba. Ini kamu lupa. Jadi kan hanjun, tapi kadang-kadang dua bawah. Setiap hutang piutang, kullu qard jarra fihi manfa'ah, yang kemudian disyaratkan manfaat padanya, fahuwa wajhun min wujuhir riba, maka dia telah termasuk dalam riba. Semua sistem pinjam meminjam, utang piutang, kita beri hutang tapi kita berikan syarat untuk mengambil manfaat, maka dia jatuh ke dalam riba. Sederhana, contoh, kita kasih 1 juta, lalu kita syaratkan nanti kalau bayar ini 1.200.000, jangan 1.200.000, nanti bayarnya boleh cicilan. Jadi dia mengambil untung melalui cicilan, atau dia suruh bayar cash tetapi tetap bayar lebih, maka dia telah masuk ke dalam orang-orang yang terlaknat, yaitu akilur riba, pemakan riba. Maka semua rentenir itu melakukan sistem itu, Pak, dan itu dibawa dari zaman Yahudi waktu di Madinah. Mereka yang memperkenalkan sistem ini. Jadi mereka cari uangnya dengan cara meminjamkan ke orang-orang Arab yang mendapatkan kesulitan hidup, dipinjamkan. Nanti diberi syarat, temponya sekian, bayar lebih. Begitu tidak mampu bayar di waktu temponya, dikali lipatkan. Jadi kalau yang bayarnya sekian dinar atau sekian dirham, dikali lipatkan. Jadi bunganya berlipat. Begitu jatuh tempo enggak bayar, bunganya berlipat. Begitu sudah jatuh lagi tempo kedua enggak sanggup bayar, dilipatkan lagi, terus berlipat-lipat. Bahasa hari ini bunga, bahasa fikihnya az-ziyadah. Kenapa disebut bunga? Kenapa enggak disebut daun dan ranting? Kita kan bicaranya bungong beng, bungong, bungongnya. Kenapa disebut bunga enggak disebut daun? Karena dia tidak ada proses melalui akar, tidak ada rantingnya, tidak ada batangnya. Jadi makanya orang makan riba itu, dia langsung makan bunganya, Pak. Dia nggak perlu berusaha, cukup pinjamkan langsung membungong. Jadi nggak ada akarnya, nggak ada batangnya, maka disebutlah bunga. Ya, namanya kan indah, Pak. Namanya indah bungong, tapi nyan but terlaknat. Maka ketika memberi hutang, jangan syaratkan kelebihan apapun, karena kita sudah dapat pahala dari Allah, lalu kita dapat kembali uang kita tanpa berkurang, dan dapat pahala yang besar dari Allah. Dan itu bisa dalam bentuk apapun, yang bentuknya pinjaman apapun. Pinjamkan mobil, tapi dengan syarat, tolong isi bensin penuh ya. Pinjam mobil kita bensin 1 liter, lalu kita syarat hai jut pinjam motor, cuma nanti waktu pulang ya nampu penuh lah, disuruh penuhkan bensinnya, itu masuk ke dalam golongan riba. Jadi dalam semua bentuk, maka semua pekerjaan ini dilakukan oleh pribadi atau lembaga manapun, walaupun legal dari sisi negara, tetap haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan fikir tapi negara melegalkan. Negara itu bukan produk dari Allah untuk legal atau tidak. Mereka buat sendiri aturannya. Sedangkan aturan Allah haram, ya, mengambil atau memberi hutang dengan mensyaratkan kelebihan. Tapi kalau enggak disyaratkan kelebihan, seperti cerita tadi, Pak, dia pinjam hutang 10 juta,
Lalu kemudian ketika dia bawa pulang hutang itu, dia tambahi, ini ada 500.000 tanda terima kasih saya. Kita nggak syaratkan apapun. Dia kasih hadiah, Pak. Alhamdulillah Bapak, usaha saya berhasil, terima kasih sudah diutangkan, saya buka usaha, saya jualan ini, alhamdulillah untung, subhanallah, saya sebagai terima kasih ini ada sedikit dari saya. 500.000, Pak. Nggak disyaratkan dari awal. Boleh terima tidak? Boleh. Menyojid 500, sejuta. Dan itu orang baik, dan itu tidak haram, itu hadiah. Itu hadiah. Tapi jangan syaratkan di awal. Makanya sekaligus ini menjawab pertanyaan saudara kita yang tertunda, yang ada yang bertanya 2 minggu yang lalu tentang bagaimana kalau dulu pinjam uang tahun 1970 ribu, alah maklum, tahun 1970 dipinjamkan uang 100.000, hari ini telah menjadi dengan inflasi, dengan deflasi atau kursnya berubah, 100.000 dulu enggak dibayar-bayar hutang itu, Pak, baru dibayar tahun 2024. Oh, belum dulu, 2020 nih. Saya terbayang pemilihan presiden, makanya. Jadi 100.000 dulu, lalu bayarnya sekarang menjadi, kita minta, oh dulu kan 100.000 kan itu bisa beli kulkas. Sekarang kalau dibayar 100.000 kan nggak bisa beli apa-apa, kata kita. Seharusnya bayarlah 1 juta. Kan begitu ceritanya. Itu pertanyaan saudara kita yang 2 minggu yang lalu. Sengaja saya tidak jawab minggu yang lalu karena yang bertanya tidak ada. Ini alhamdulillah sudah ada, Bapak. Itu bagaimana, Pak? Nah, para ulama menjawab, kalau itu disyaratkan di awal, jadi pas dulu pinjam tahun 1970 itu, waktu dipinjamkan 100.000, uang yang dipinjamkan 100.000, lalu dia syaratkan ini nanti kalau sudah melebihi 10 tahun tolong kembalikan 1 juta, saya nggak terima lagi 100.000. Disyaratkan di awal, itu hukumnya haram, jatuh ke riba. Jadi ketika kita pinjamkan 100.000, kita syaratkan ini nanti 10 tahun yang akan datang kan menyuhana bayu jid ke 1 juta, itu jatuh ke haram. Itu berarti mensyaratkan keuntungan di atas peminjaman. Kecuali yang kita pinjamkan emas, bukan bentuknya nominal uang. Emas bergerak sendiri, Pak. Kita pinjamkan 1 manyam, dia tetap nanti tahun berapapun dia bayar 1 manyam, itu kan nilainya ikut bergerak. Itu kalau pinjamkan emas, maka sebaiknya kalau kira-kira melihat orang yang agak bermasalah, pinjamkan emas, mau 20 tahun yang akan datangnya tetap semanyamnya tetap bergerak sendiri dia, itu nggak ada masalah. Tapi kalau uang tetap pinjamkan 100, wajib bayar 100. Tapi 100 hari ini kan nggak ada harga, nggak ada harganya 100 hari ini. Itu cuma harga 4 minyak kita yang 2 liter, minyak goreng kita Kansanko, Pak, cuma dapat itu. Dulu dapat kulkas. Nah ini bagaimana? Tentu orang yang memberi hutang merasa dirugikan, kok nggak bayar-bayar 10 tahun ini. Seharusnya kan saya bisa beli macam-macam dulu itu, ini saya harus tambahlah ini. Itu bagaimana itu? Nah, dalam fikih itu ada satu metode yang dikenal dengan as-sulhu. As-sulhu itu perdamaian. Para ulama mengatakan bahwa kalau sudah kejadian begitu, yang bayar seharusnya tetap 100.000. Cuma orang yang berhutang itu tahu diri bahwa dia telah menunda hutang orang sampai 20 tahun, baru dibayar hari ini. Dia harus tahu diri, ini uang kalau dibayar 100.000 nggak berharga lagi. Maka pakai sistem as-sulhu, berdamai dengan cara menancapkan dalam hati rasa terima kasih dan rasa bahwa dia telah merugikan orang, maka dialah yang menambahnya sendiri. Jadi orang yang berutang itu jangan disyaratkan oleh yang memberi hutang. Yang berutang mengatakan, mohon maaf, saya dulu pinjam 100.000 sudah 20 tahun, dan hari ini saya baru sempat bayar. Maka dia hendaknya dianjurkan sekali, dia yang tambah menjadi 1 juta untuk menutupi perasaan luka di hati orang yang memberi hutang. Jadi orang yang beri hutang tetap nggak boleh mensyaratkan tambah, tapi melalui metode as-sulhu tadi.
Makanya ni orang-orang yang sudah lama enggak bayar hutang orang, Pak, nyen pakai perasaan bacun. Pakai sedikit perasaan. Berapa harga dulu, berapa harga sekarang? Itu yang perlu difikirkan. Baik, jadi ini dua dulu. Saya berhenti dulu karena saya lihat ada pergerakan di samping saya. Jadi saya berhenti dulu. Baik.